Melihat sholat kita nampaknya ini malam kurang baru 11 malam saja. Malam pertama banyak pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, mulai dah satu persatu. Ini sholat membentuk bulan Ramadan. Ini adalah sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan Rasul naik ke langit banyak tantangan Bapak Ibu. Tantangan. Bertemu Rasul dengan Allah. Apa saat itu Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Sangguplah kita sholat 50 waktu? Tidak akan sanggup. Rasul bersama Nabi Musa, Aiman berapa? Kasih Allah tugasnya 50 waktu, tak akan sanggup Muhammad. Karena umatnya tonggek, besek, pendek, tak akan sanggup. Minta kurang lagi. Wah, berpari-pari Rasulullah, jadikan 5 waktu sudah sekali. Salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Berapa yang datang ke mushola ini menunaikan salat subuh jemaah? Berapa jujur aja yang datang ke mushola ini berapa? Ada sampai dikasih? Tak. Apalagi musim hujan, gerimis, anginnya sepoi-sepoi, tabur keluar dari celana. Dan itu tersuruh. Hayya 'alas shalah. Ada 3 panggilan kita Bapak Ibu. Yang pertama panggilan ibadah sholat kita, yang kedua panggilan ibadah haji, yang ketiga panggilan kematian. 3 panggilan. Panggilan ibadah haji tidak sanggup, dia nggak apa-apa. Kalau panggilan sholat, wajib. Habis sholat subuh, sholat zuhur, ketiduran, kecapean. Tengok jam 3. Apa nak tengok itu? Setelah itu habis zuhur, asar, tengok. Tak ada yang sholat. Setelah habis asar, masuk maghrib untuk sinetron. Setelah habis maghrib, masuk sholat di isya. Apa kita lakukan masalah isya? Lupa. Apalagi Ramadan. Kalau sudah buka ini ngantuk dia bawanya. Ya kan Bro? Kan Pak? Ngantuk bawanya, malas. Ada 3 penyebabnya iman yang berkurang. Yang pertama, malas ibadah. Mau melangkah ke masalah sendiri malas.
Taman mengantuk. Kalau udah makan kita tempatnya ngantuk aja. Nah, malas. Dipaksa-paksa juga, nanti ada ustaz sekarang kalau ustaz datang. Iya kan? Nah, nggak datang segan, harus sudah mana? Terus sudah datang nanti segan. Itu nanti malas. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Al-Wajid karangan Imam Hamdul Bajan, ia menuliskan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dalam berjamaah, maka Allah memberikan 5 anugerah. Saya sampaikan satu itu, saya singkat aja. Yang pertama, dihindarkan dari sisa sholat 5 waktu berjamaah. Bayangkan ini bisa berfungsi. Ya, anak malas kita sholat. Anak-anak bapak sholat. Dan di rumah sholat enggak? Enggak. Di rumah sholat enggak? Sholat enggak? Sholat. Nanti ketika kita meninggal dunia, ini tanya kamu kenapa sholat? Ada lain maka ibu. Lemak kita yang kita nggak sholat suruh, sholat lemak. Ya sholat saya. Karena itu kita salah. Ketika kita meninggal dunia nanti, jenazah kita masih di rumah, dimandikan, dikabarkan, disolatkan, didoakan, hati-hati ada dalam kubur. Bayangkan, atau kita bayangkan ketika jenazah kita masih dalam kubur itu, ngeri kan? Pernah lihat jenazah di kubur? Pernah kan? Ditimbun dengan apa kayu, apa tanah, gelap. Sudah ditimbun, 7 langkah kita sudah tinggalkan datang malaikat tadi. Hai marah. Siapa? Toko dikira. Toko dikira. Pada saat itu, ketika malaikat bertanya kepada kita, kita tidak bisa menjawab. Siapa bisa menjawab? Mulut aja terkatur ke kaki. Mau berdiri tidak bisa, mau berjabat tidak bisa. Kita dipocong, ikan, bisa berdiri. Kalau sampai berdiri lagi terus semua. Pocong. Tak ada yang jaga. Masuk ke rumah ada semua. Sholat. Badan tak berharga di saat ditinggal nyawa. Istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya saat dikenang, secepatnya saat dikenang. Harus berbenah. Kata Roma kira, ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat ini kadang-kadang mau ada kemana nggak ada yang datang. Ini Ramadan. Di sini. Mau sholat tarawih berjamaah aja sedikit. Mana? Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Itulah puasa di bulan Ramadan. Mari kita lakukan walaupun tak ada
Ya, nanti azan subuh. Kami azan dari kemudian dengan bawa waktu dapat bantu. Allah. Azan apa sebab? Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa itu waktu ngomong giginya? Gak ada yang kata. Pakai batu, waktu udah azan, kita nafas ya. Kalau kalian yang azan, banyak yang datang. Cari suara yang bagus, yang lantang, yang suaranya, yang nadanya bagus itu. Tengok di itu, bagaimana azan yang enak-enak. Kenapa azan suara jari itu cuma nari ini? Siapa? Anak siapa? Tapi kalau itu suara, ya, betul boleh kita belajar. Oh, ya, belajar ya. Terus latihan jadi imam, ada macam ini. Ya, saat mau jadi imam sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perbanyak zikir kita. Di dalam diri manusia itu terdapat 360% itu loh Bapak Ibu. 360%. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, maka Allah menjauhkan dari siksa neraka. Banyak zikir. Ini hampir tapi antum ya dan ada apa saja ada cuma Facebook ya pasti berbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Rasul sering mendapat tegur dari Allah. Tapi Rasul dijamin masuk surga oleh Allah sedang mengingat kepada Allah. Atau buat sholat tasbih, zikir berselawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi setelah sedikit selawat, apalagi ini bukan anak kita, baca selawat. Ini kan lagi dahulu lagi India kalau orang. Ini lagi dahulu. Ya. Kalau mana kita tentang dulu nanti anak dia masih tentang dunia. Coba kita selawat. Bacakan surah terus amma itu. Dia akan la ilaha illallah. Kan enak. Mari berbanyak amal ibadah. Singkat saja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbanyak baca Al-Qur'an. Ini Ramadan teman-teman. Dan dengan semua dan Al-Qur'an baca kan malam tarawih ini. Baca kan Abdul ummati fadl Qur'an. Baca
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ibu bayangkan kita membaca satu huruf ada dihitung 10. Kalau kita membaca satu ayat sudah berapa pahalanya? Sudah pahala. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dapat berapa? Alif lam mim berapa? 3. Ya. Alif 10 berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Boleh banyak? Berapa? 100? Itu. Atau buat itu kelompok dalam kelompok. Karena dalam itu bukan kelompok membaca kita, tapi belajar membaca. Ada 5 sikap seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran pelajari. Bagaimana membaca yang baik, bagaimana tajwidnya, bagaimana fasahahnya, dan Al-Quran. Karena Al-Quran ketika kita sampai ke nanti, tetap kita baca Al-Quran. Karena sholat kita pakai ayat Al-Quran. Itu betul bacanya. Belajar. Itulah makna tadarus. Bukan berlama-lama tapi kita belajar. Satu yang membaca lain lagi menyimak. Ini mata-mata bagus suaranya, waktu saya mau baca juga bisa. Besok kamu datang ke sore. Ngomongkan. Kalau salah baca artinya bukan. Namanya belajar. Gak ada yang kita. Baca Al-Quran. Iqra kan? Masih Iqra? Enggak. Masih Al-Quran. Dia kata kan? Belum. Ada kata dia kata. Diberikan kepada siapa yang harus baca Ustaz? Benar kan? Oh. Kalau sedih ngajar jangan bilang bagus baca. Baca Rama berbanyak baca. Dan itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbanyak sedekah. Banyak sedekah. Karena sedekah itu tidak mengampuni dosa-dosa. Bapak Ibu, ada nggak kita buka bersama di sini? Orang antang duit ini ada nggak? Ada. Ketika kita mendirikan bukaan untuk orang yang berbuka, Bapak Ibu, besar pahalanya. Nggak usah banyak-banyak kita pilih-pilih. Ada yang 10.000 pilihkan di pasar sana itu antar kembali. Berapa banyak amal? Itu kan sedekah. 10.000 banyak banget. Ada tempe, ada tahu, ada risol, ada semua. Antar sholat. Ditambah teh manis padat di bawah rumah. Bagaimana ini? Ketika kita memberi akan menerima. Itu dari
Kalau kita memberi, pasti ada banyak. Jangan kita tertarik dengan bersedekah. Setiap hari kita ngantar 10.000, nanti satu bulan kita ada 1.000. Satu hari 10 atau berapa? Kan penting untuk kita ada yang memberikan banyak kepada kita. Itulah amal ibadah kita. Harta yang kita cari ketika meninggal dunia tinggal, tapi harta yang kita berikan kepada orang lain itu yang kita bawa depan Allah. Itulah amal kita. Bukan harta yang kita berikan tadi. Kita juga sudah meninggal dunia, tinggal di semua. Tapi harta yang kita bawa itulah harta yang kita sedekah tadi, yang kita bawa depan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itulah ada akhlak menjoyahkan akhirat. Yang pertama memelihara sholat kita. Ramaikan sholat berjamaah, mulai sholat subuh sampai sholat isya. Yang kedua, berbanyak zikir. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Mudah-mudahan dalam singkat ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, selalu menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.